Kapan roasting? Maksudnya review artnya. Para manusia purbakala. Jadi kalian lebih kangen sama terbalik review daripada aku? Oke, cukup tahu. Hai, gambar apa ya hari ini? Kita ngomongnya slow aja ya, friend, biar aku ndak digebui sama anak-anak satu kos. Halo, friend. Semoga kalian ndak masuk angin. Nih, jatah tolak angin virtual kalian. Gratis stiker bentuk telek. Apa kabar kalian? Rasanya kayak baru kemarin aku bikin video panjang yang terakhir. Iya ya? Iya, udah lama, maaf. Tapi di samping itu, ini selama tak tinggal ngilang, guanya ndak pernah kok saponi ya. Bleduk tok ini. Semua makhluk Tuhan yang masuk ke sini pasti langsung gebres-gebres. Umbelnya nyemprot, sawang tok, banyak codotnya. Mbak Riana, kapan upload lagi? Aku masuk angin beneran ini gara-gara jatah tolak anginku habis. Oh gitu. Jadi kalian cuma kangen sama pasokan tolak angin virtual dariku. Cukup tahu 2 JPG. Subsidi membuat rakyat manja. Oke, cukup dengan orientasinya. Sebenarnya awalnya aku pengen bikin video spesial 200.000 subs, tapi berhubung kita udah sewindu ndak ketemu, jadi di video ini kita bakal ngobrol santai aja, friend. Mari membahas alasan kenapa aku ngilang. Mari melepas rindu secara virtual. Biar asik dikit gitu loh ini gua prasejarah. Biar nenek moyang senang melihat cucunya saling menyayangi. Jangan cuma diisi dengan benih-benih kekejaman dan kejahatan dunia dengan gambar-gambar tidak senonoh itu. Aku kangen banget, friend, sama kalian. Kalian kangen aku ndak? Kok menengai? Yang ndak kangen tak gebui bokongnya gak linggis. Oke, mari kita ngobrol soal kemana aja aku selama beberapa bulan ini. Karena aku baca-baca di kolom komentar, udah mulai liar banget itu perkiraan-perkiraan kalian soal alasan aku ngilang, memunculkan sebuah konspirasi. Ini manusia-manusia gua pada berbakat bikin novel deh kayaknya. Waktunya menyaingi Terelie. Jadi, selama beberapa bulan ini, aku lagi adaptasi sama dunia perkuliahan, friend. Benar, ketua suku kalian ini sudah menjadi mahasiswa. Buka sidik, nyot. Rasanya kayak baru kemarin deh aku pitonan dan dikurung bersama pitik jago yang hobinya ngabruk itu. Tiba-tiba aja sekarang udah jadi maba. Dunia berputar dengan sangat cepat. Oke, kembali lagi ke topik utama. Aku sibuk adaptasi sama dunia perkuliahan. Mulai dari ospek, lingkungan kos, sama lingkungan perkuliahan secara umum. Kalian manusia gua yang ngira kalau aku lagi sakit, alhamdulillah aku sehat, friend. Palingan sakitnya cuma mencret gara-gara makan geprek sambal bawang. Gendeng tenan ya. Aku heran banget kenapa aku ndak bisa makan pedes sama sekali ya Gusti. Makan pedes dikit, langsung mebrut alias mencret brutal. Berat bisa sampai 5 kali sehari. Badanku itu sampai luwemes dengkul ngowel kayak baru diajak maraton dari Nganjuk sampai Surabaya. Kalian yang punya tips and trik membiasakan lambung dengan makanan hot untuk menghindari mencret, tolong spill dong. Aku nggak bisa ya kalau hidup tanpa makanan hot, karena ini adalah dunia yang baru, jenjang yang baru, dan perantauan pertamaku. Jadi meski bukan yang sibuk-sibuk banget bagaikan tim sukses paslon presiden, tapi aku mencoba buat full fokus pada dunia perkuliahan ini, friend. Karena aku nggak pengen ada hal buruk yang terjadi. Biasanya gitu kan, rasanya agak-agak khawatir kalau masuk ke lingkungan yang baru, lingkungan yang notabene belum pernah kita jamah. Aku mau bahas satu-satu deh. Yang pertama, ospek. Kalau kita baca cuitan-cuitan orang di X, ospek perkuliahan itu kan serem banget ya. Melebihi seremnya film Pengabdi Setan. Kayak masuk ke kandang Godzilla berot. Harus manut sama cutting yang ngasih tugas aneh, yang bikin setan aja ketawa saking gak berfaedahnya. Banyak senioritas, hukuman-hukuman kejam, dan evaluasi yang bikin mental brodol dan memicu diri untuk membangkitkan Kaneki dari lubuk hati kita. Pokoknya, kalau baca-baca cuitan yang kayak gitu, jadi menimbulkan hasrat untuk memaki-maki kating-kating telek seperti mereka. Dan diam-diam jadi timbul rasa takut, friend. Jujur aja, aku khawatir dan wedi jika ospek di kampusku akan berjalan dengan telek seperti nasib orang-orang di X itu. Sopo sing ra wedi jajal? Ya Allah, selamatkanlah aku dari ospek kampus. Tapi alhamdulillahnya, ternyata kampusku ndak ada kating-kating telek seperti di X, friend. Ndak ada senioritas sama sekali. Gila ndak sih? Nggak ada evaluasi yang disuting-suting sampai pada nangis-nangis jengkang, nggak ada iuran-iuran yang nggak jelas. Kami tetap dapat cukup banyak tugas sih pas ospek,
Tapi nggak ada tugas-tugas yang nggak masuk akal. Pokoknya saking damainya sampai aku tuh bingung. Hah? Ini beneran sesurgawi ini kah ospeknya? Mencurigakan. Jangan-jangan cuttingnya bakal berot di akhir-akhir, memberikan kejutan seperti tiba-tiba menjual organ kami ke pasar gelap. Tapi setelah tak tunggu sampai acara ospeknya udah berakhir, ternyata nggak ada apa-apa. Wow, kami selamat, masih hidup dan bisa bernafas dengan jumlah organ yang masih utuh. Oke, mengejutkan. Aku senang semuanya baik-baik saja. Untuk kalian yang mengalami ospek neraka, yang osjurnya bahkan belum selesai sampai sekarang, semoga kalian kuat ya. Lanjut, lingkungan kos. Jujur aja aku takut banget sama apa yang mungkin terjadi di kos dan gimana cara bersosialisasi dengan orang-orang kos. Soalnya, kalian tahu sendiri kan, kerjaanku itu cuma rebahan di dalam goa, ngijol negas LPG di warung depan rumah aja aku mager. Aku jarang banget pergi keluar kota. Dan bisa dikatakan hampir ndak pernah nginep di rumah orang lain. Bahkan kalau orang itu adalah nenekku. Karena sebenarnya ya, keluargaku itu tidak menormalisasi untuk menginap, friend. Jadi ada aturan tak tertulis yang menganjurkan kami buat tidur di rumah aja. Karena itulah manusia berbakala yang tidak pernah keluar gua ini tiba-tiba ngekos. Hah? Gimana kalau aku dapat teman kos yang sikapnya menyebalkan seperti seekor anjing rabies? Bagaimana jika ada anak yang makan kamboja tiap malam Jumat? Bagaimana jika ibu kosnya galak dan suka molak uang sewa dispenser? Aku takut. Tapi ternyata, alhamdulillah, hal-hal yang ku khawatirkan itu nggak terjadi, friend. Wow, dunia ini keren dan hebat. Selain kejadian teman kosku yang hampir bikin dapur kebakaran dengan geni murap-murapnya dan ada satu anak yang suka kentut, kurasa nggak ada hal-hal besar lainnya deh. Palingan cuma kejadian-kejadian kecil kayak antri berak sampai hampir keluar di celana, daleman ileng berentah kemana, dan wifi lemot minta dianiaya. Buat interaksiku sama anak-anak kamar lain juga baik-baik aja, karena secara kebetulan ada banyak anak yang datang dari daerah yang sama denganku. Jawa Pride Bor. Wow, dunia ini sempit, friend. Jadi aku ndak kesusahan adaptasi. Ada anak-anak dari luar pulau juga, jadi bisa tahu budaya-budaya mereka yang berbeda. Pokoknya menyenangkan pol. Di sini aku belajar mengurus hidup dan keuangan meski sering gagal dan berakhir makan nasi kering dan minum subsidi air dari kampus. Aku sebenarnya anak yang agak manja ya di rumah. Palingan di rumah cuman nyapu, cuci baju, sama bantu ibuku masak. Dan ternyata hidup sendiri tuh susah juga, friend. Aku ngerasa kalian hebat banget deh. Manusia-manusia gua di luar sana yang udah lama jadi anak rantau bisa mengurus hidupnya sendiri dengan baik. Kemarilah, akan kuberi terapi manusia gua mandiri tahun ini. Yang terakhir, lingkungan kuliah secara umum. Oh iya, aku lupa belum baca traktiran donat minggu ini dari manusia-manusia gua kenyot yang dermawan. Minggir kalian semua, mari kita baca nama-nama surgawi ini. Yang pertama, ada dari Sasa. Ini buat ngetes doang. Kak Riana jadi tumbal ya. Terkadang jadi tumbal rasanya menyenangkan ya. Terima kasih Sasa. Lanjut, istri Kuro. Jadi gini rasanya punya subscriber skizo. Permisi tuan hamba presiden gua, izinkan hamba membawakan tuan hamba sebuah donat yang istimewa, karena hamba beri dengan sepenuh hati. Omong-omong, terima kasih tuan hamba atas tolak anginnya kemarin. Oke, makasih Sri Kuro. Naya Imut. Halo Kak Riana, aku mau request. Please bikin tutorial gambar background. Kalau bukan Kak Riana yang ngejelasin, aku nggak ngerti. Makasih Kak, semoga kakak nggak masuk angin. Amin, aku maunya masuk uang. Halo Mut, gambar background bukan spesialisasiku, dan aku juga masih belajar. Tidakkah si Imut ini menyadari kalau backgroundku masih seperti kepet codot? Jadi belum bisa ngasih tutor dalam waktu dekat. Maaf ya. Makasih donatnya. Aing mau. Kalian normallah sedikit dalam memberi nama, friend. Kak mau nanya, apakah pada saat coloring kita harus menggunakan grayscale agar terlihat seperti sebuah gua terdalam? Dan pada saat kakak menggambar headshot, perbedaan apa yang paling menonjol pada karakter cewek dan cowok? Nggak harus pakai grayscale, friend, buat kelihatan sepuh. Contohnya, yang mulia Shuen, tolong gebuk aku kalau aku ngomongnya salah. Sama yang mulia Yumitang, nggak pakai grayscale. Nggak ada cara khusus buat menggambar ya, friend. Kita nggak lagi penelitian ilmiah. Kita nggak lagi otopsi mayat yang langkah-langkahnya itu harus sesuai. Perbedaan headshot laki-laki sama perempuan.
Entah mengapa aku sering banget dapat pertanyaan ini. Kalian pikir aku ahli gender? Oke, biar gampang buat lihat perbedaannya, aku udah gambar headshot laki-laki sama perempuan dengan ukuran kepala yang sama, gaya rambut yang sama, dan ekspresi yang sama. Karena aku nggak akan memberitahu kalian perbedaan mengocok perut seperti kepala laki-laki lebih gede dan rambutnya lebih pendek. Itu omongan bol ya, karena laki-laki banyak yang gondrong, friend, dan perempuan banyak yang pendek juga rambutnya. Biasanya aku gambarnya mata perempuan gede, sedangkan mata laki-laki kecil. Hidung perempuan pendek, laki-laki panjang. Dagu perempuan lancip, laki-laki tumpul, ngotak, sigma. Dan hal yang paling penting adalah leher perempuan kecil, leher laki-laki gede. Leherlah yang paling bikin mereka kelihatan lebih jantan. Ini fitur-fitur yang bisa kita pakai buat gambar perempuan dan laki-laki secara standar penampakan jenis kelamin pada umumnya. Perempuan feminin dan laki-laki jantan. Pada akhirnya ini tergantung artisnya ya. Faktanya ada banyak waria bertebaran di dunia gepeng dengan visual yang membuat kita mempertanyakan kelaminnya. Odela belajar anatomi. Kak, aku mau nanya, gimana cara jago shading baju dan gambar anatomi manusia? Aku udah belajar 2 bulan lebih praktis, tetap nggak bisa. Pren, belajar anatomi yang mulainya dari 0 nggak bisa secepat itu, Pren. Santai aja ya, nggak usah kesusu. Menurutku, cara paling gampil itu kita perlu buat membiasakan diri sama proporsi manusia dulu. Dengan cara tracing sampai ngelontok bagaikan bolot di luar kepala. Aku udah share tips belajar anatomiku di video yang ini, tapi itu benar-benar buat yang pemula banget dan caranya memang agak haram. Kamu juga bisa belajar dari channel-channel sepuh yang terpercaya kayak Niro dan Comang. Molly Wonderhoy. Hai Karyana, mau tanya dong, apakah boleh buka commission pakai aplikasi non-ori? Aku pakai aplikasi versi lama soalnya, karena aku belum mampu beli yang ori dan cara pembayarannya agak ribet. Semoga dibaca. Aplikasi apa nih, Pren? Aplikasi gambarnya kah? Aplikasi komisinya? Atau aplikasi pembayarannya? Kalau bisa pakai yang ori ya, Pren. Jangan yang bajakan. Kalau dari kepercayaanku, hal baik akan melahirkan hal baik. Sayang kalau kita dapat rezeki yang enggak barokah, iya kan? Oke. Martabak kentang. Halo Mbak Terbalik, bagaimana agar gambar background kita tampak kenyot? Terakhir saya gambar background itu hasilnya seperti kada kecekek macan. Serem juga ya backgroundmu. Biar kelihatan kenyot, yang pasti harus sesuai sama karakternya ya. Mereka harus saling mendukung, ndak sikut-sikutan saling mengalahkan. Biar kenyot, latihan yang banyak aja sih, friend. Banyak-banyak lihat speed paint sepuh-sepuh biar tahu gimana cara bikin background yang bagus. Gacor Mewing. Halo kak, aku mau belajar dari kakak soal color theory. Pasti penjelasannya lebih jelas dan masuk akal. Makasih. Salam Bing Jai. Oke, kapan-kapan aku bikin videonya. Mau yang long atau yang short? Intelnya Riana. Halo kak, mau nanya. Aku kan punya akun IG yang diisi cosplay plus gambar. Enaknya aku pisah jadi 2 akun atau aku biarin gabung? Soalnya mau open komisi. Hehe. Maaf cuma 1 donat. Kokop. Lepas kokopmu dulu biar aku bisa jawab. Oke, menurutku lebih baik dipisah tapi saling nge-tag dan menggunakan nama yang sama atau mirip. Biar fokus kontennya itu jelas dan follower kita ndak kesulitan buat pilah-pilah konten kita, friend. Tapi pada akhirnya keputusan ada di kamu ya. Martabak kentang. Tang, kau mau jadi donaturku kah? P, semangat. Oke, thank you. Oke, itu tadi manusia-manusia gua dermawan yang telah menafkahi kita 2 bulan ini. Dan makasih buat top 3 supporters dalam 30 hari terakhir ini. Aku cinta kalian, friend. Semoga rezekinya lancar. Kalian percaya ndak kalau aku bilang tugas kuliahku itu jauh lebih sedikit dibandingkan sama tugas SMA. Tapi terasa lebih berat tugas kuliah karena pressure dan tingkat keseriusannya itu beda. FYI, aku ambil IPA pas SMA dan pendidikan seni rupa pas kuliah ini. SMA aku itu terkenal dengan sebutan SMA penjara di kotaku. Bukan karena murid-muridnya adalah bandar narkoba dan juga tukang bacok ya, tapi karena tugasnya itu banyak banget dan bikin kami nggak bisa ngelakuin hal lain selain nugas. Bijir bener, sehari bisa dapat sampai 5 tugas dan seminggu bisa dapat lebih dari 25 tugas. Sedangkan kuliah ini paling banyak seminggu cuma 7 tugas. Tapi ya itu tadi,
tingkat keseriusan sama pressure-nya beda banget sama SMA. Karena udah ndak ada belas kasihan lagi dari guru. Jadi harus super duper serius kalau ngerjain tugas. Ndak bisa nyalin tugas punya temen. Ditambah lagi lebih banyak tugas praktek daripada tugas tulis. Misal nirmana sama sketsa. Seminggu sekali aku ndak tidur buat ngerjain nirmana anjir. Lama-lama bisa-bisa aku jadi siluman codot. Kalian kalau tanya ke teman-teman seni, ku jamin 80% dari mereka ndak tidur kalau ada tugas nirmana. Tapi ya friend, daripada persoalan tugas, sebenarnya aku lebih resah sama persoalan bangun tidurku. Kalian tahu ndak? Aku itu kebo banget anjir. Aku adalah tipe manusia kebo yang ndak bisa bangun tidur sendiri. Dalam tubuhku ini kayaknya ndak ada mode auto tangi deh. Dulu pas di rumah, pas masih tinggal sama ortu, aku ndak ada khawatir-khawatirnya sama sekali. Karena tiap pagi ibuku itu selalu bangunin aku meski caranya dengan sedikit kekerasan, seperti digebui dan disembur banyu. Nggak peduli caranya kayak gimana, tapi yang penting aku bisa bangun kan. Tapi di perantauan ini, alarm bunyi sampai 1 kota horeg pun kadang aku nggak bangun. Udah berapa kali ya aku ketinggalan kelas pagi gara-gara nggak bangun. Ya, tapi sekarang aku udah menjalin kerjasama regional dengan kamar sebelah biar dia ngebom kamarku tiap kali aku ada kelas pagi. Untungnya kebanyakan kelasku jamnya agak siang. Perkara bangkong itu benar-benar menghancurkan kehidupan surgawiku sebagai maba. Tapi di samping hal-hal kepet seperti itu, ada satu hal yang bikin aku semangat buat ngampus, yaitu mengoutfit brand. Kalian tahu tidak? Anak seni rupa itu bener-bener bebas banget buat pakai apa aja selama ndak bugil bulat atau menyalahi aturan. Pakai kaos oblong boleh, pakai kain jarit boleh, pakai apapun. Aku bahkan kalau lagi mood pakai kebaya. Jadi kesimpulannya, sebenarnya aku bukan yang sibuk-sibuk banget gitu sih, friend. Cuman aku sedang belajar beradaptasi di lingkungan yang baru. Dan aku sedang menjalani hidupku lebih serius daripada sebelumnya. Aku juga bukan yang makcul meninggalkan dunia gambar digital kok. Aku masih sering gambar for fun dan mengerjakan komisi dari manusia-manusia goa yang hobi nyawer. Mana mungkin aku mengakhiri kegiatanku menggambar kegepengan semok ini, friend? Gila kah? Oke, jadi untuk kedepannya bakal gimana? Hah? Quit? Yang bilang Rina terbalik quit, tak sebul irungnya siji-siji karena ngawut. Aku akan tetap di sini bersama kalian, friend. Aku bakal berusaha lagi untuk bagi waktu untuk upload video-video panjang lagi. Bikin terbalik review, draw your OC, bikin challenge-challenge gambar, Riana terngiang, dan lain-lain. Mari melakukan hal-hal menyenangkan bersama-sama seperti dahulu kala. Oke, aku kesel ngomong. Oke, udah gitu aja sih. Makasih udah nonton. Semoga kalian udah masuk angin. Dan jangan lupa subscribe biar aku bisa makan enak. Dadah.